Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa diberkahi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita bahas tentang sholat sunnah mutlak, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk para ulama kita, terlebih para ulama madhab Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madhahibil arba'ah, wa nakhussu khususan ila ruh al-imam Asy-Syafi'i wal imam An-Nawawi wal imam Taqiyuddin Al-Husni wal imam Abi Syuja' ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum dibacakan kitab takribnya, ini perlu saya sampaikan lagi jamaah Bapak Ibu. Kita pembahasannya itu nomor 17 ya, tentang sholat mutlak ya, betul ya? Karena terakhir tentang sholat taubat. Ternyata setelah saya baca-baca di kitab madhab Syafi'i yang lebih tebal lagi ya, itu saya menemukan banyak sholat sunnah Pak. Jadi bukan hanya 18. Nah, tak tambahin Pak ya, biar blenger istilahnya kalau kata orang Jawa ya. Jadi ada sekitar kurang lebih 33 atau 34 nanti ya, sholat sunnah. Tapi semuanya ini belum tentu hukumnya disepakati hukumnya ya. Saya hanya menampilkan macam-macam nama sholat sunnah gitu. Ada nanti sholat nisfu Sya'ban, entah hukumnya seperti apa nanti ya kita bahas. Sholat sunnah ihram, sholat tawaf, safar, masuk rumah itu loh ada sholat sunnahnya Pak. Dan Nabi pernah melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat sunnah qotel, apa itu qotel? Nah nanti kita bahas ya. Al-qotel namanya. Sholat sebelum akad, sebelum nikah ya. Pas mau akad tuh ada sholat sunnahnya. Bahkan mau jima aja ada sholatnya Pak. Ya, malam pertama. Pernah nggak dengar orang habis nikahan ya, malam pertama itu suami istri yang pengantin baru itu mereka sholat sunnah dulu, ya? Kenapa? Iya, jarang dilakukan ya. Tapi ada itu, ternyata ada. Ya, wah, kesuwen Pak Ustadz ya, kelamaan, kelamaan ya Pak ya. Nggak sabaran ya. Ya.
Malah ada cerita itu, ada salah satu kiai di mana gitu ya. Dia malam pertama itu zikiran itu sampai subuh ya. Zikiran sampai subuh ya Allah. Nah, ini ada sholat sunnah sebelum jima itu ada ya, atau di malam pertama lah istilahnya ya. Ada nanti sholat keluar dari Masjid Nabawi. Ini bagi yang ziarah ke makamnya Rasulullah dan Masjid Nabawi, ada sholat sunnahnya. Sholat singgah di tempat keluar dari Ka'bah. Ini yang punya kesempatan masuk Ka'bah ya, kita kan boleh masuk di dalam Ka'bah itu Pak, karena dalamnya itu ruangan Pak. Ka'bah itu di dalam ruangan. Bahkan para ulama mengatakan boleh itu sholat di dalam Ka'bah, ngadepnya kemana saja boleh ya. Tapi kalau di luar Ka'bah ngadepnya harus ke arah Ka'bahnya ya. Yang tidak boleh itu sholat di atas Pak, dia naik ke Ka'bah nggak boleh. Tapi kalau di dalam boleh, di dalam itu boleh ya. Pernah masuk Ka'bah Pak? Belum pernah ya. Pak Jokowi pernah ya? Ya, ada itu ya, pernah viral itu ya, Pak Jokowi ya, presiden kita pernah masuk itu ya. Tidak semua orang bisa masuk Ka'bah ya, karena dijaga dan ada izinnya sebetulnya. Nah, keluar dari Ka'bah itu ada sholat sunnahnya kata para ulama. Terus sholat hifdzul Quran. Apa hifdzul Quran? Menghafal Quran sudah khatam 30 juz, itu ada sholat sunnahnya ya. Terus nanti ada sholat keluar dari hammam. Hammam itu semacam seperti kamar mandi lah istilahnya, hammam kalau zaman dulu itu. Kemudian ada sholat sunnah zawal, bahkan ada sholat syukur setelah sholat istisqa biasanya dilakukan oleh para ulama. Nah, ini banyak sekali ternyata ya, tidak hanya 18, masih banyak ya. Perjalanan kita masih lama. Tapi sholat-sholat yang seperti ini tuh gampang nanti pembahasannya, tidak terlalu panjang. Mungkin satu kali pertemuan bisa langsung bahas 3 atau langsung bahas 4 gitu ya, tidak masalah nanti. Nah, ini informasi saja. Sekarang kita baca dulu kitab takrib dan pembahasan tentang sholat mutlak. Silakan, saudara Zakwan. Mati, baiknya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Wassalawatul mas'ulatu khamsun al-idani wal kusufani wal istisqa'u wassunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara raka'atan raka'atal fajri wa arba'un qabla az-zuhri wa raka'atani ba'dahu wa arba'un qabla al-'asri wa raka'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isya'i yudilu bi wahidatin minhunna wa thalathun nawafilan mu'akkadatin salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Ya, lanjut dalil tentang sholat mutlak ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid fajalastu faqala ya Aba Dzar hal shallaita qultu la qala qum fasalli qala faqumtu fasallaitu thumma jalastu faqala ya Aba Dzar ta'awwadz billahi min syarri syayatinil insi wal jinni. Qala qultu ya Rasulullah wal insi syayatinu. Qala na'am. Qultu ya Rasulullah famas salatu. Qala khairul mawdu'un man syaa aqalla wa man syaa aktsara. Hadisun sahihun rawahu Ahmad wa Ibnu Ahmad apa Ahmadi? Ahmad. Rawahu Ahmad apa Ahmadi? Ayo. Rawa itu kan fi'il madi. Rawa telah meriwayatkan hadis itu hu ya. Rawahu telah meriwayatkan hadis itu siapa? Berarti kalau siapa itu berarti apa? Fa'il, maka harus didoma ya. Rawahu Ahmadu bacanya, bukan Ahmada, bukan Ahmadi ya. Ya, rawahu Ahmadu wa benu gitu. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibban wa benu Hibbanin. Ya. Wal Baihaqi. Ya, wal Baihaqi. Ya, terima kasih. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sholat mutlak.
Siapa yang pernah melakukan sholat mutlak, Pak? Angkat tangan. Atau baru dengar istilah ini sekarang atau sudah pernah dulu? Sudah pernah ya, sholat mutlak ya. Tapi untuk melaksanakannya mungkin jarang ya. Nanti kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah nanti jadi senang sholat mutlak, insya Allah. Nah, ada hadis Bapak Ibu. Hadis ini di Bukhari Muslim tidak ada. Di Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai juga tidak ada. Adanya hadis ini dalam kitab Musnad Ahmad. Kalau tidak salah, Pak Kiai Jamal ada sekarang kajian Musnad Ahmad ya Pak Eko ya, di Masjid An-Nahl ya. Di mana itu? Kalimalang. Oh, dari sana ya. Ya, Musnad Ahmad. Nah, hadis ini ada Pak di dalam kitab Musnad Ahmad. Itu kitab hadis Pak ya. Ini sambil kenalan. Jadi kitab hadis itu tidak hanya Bukhari Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Ada kitab hadis yang lain namanya Musnad Ahmad. Imam Syafi'i juga punya Musnad Syafi'i. Ahmad ini siapa Pak? Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Beliau itu muridnya Imam Syafi'i ya. Beliau punya kitab hadis beliau, namanya Musnad Ahmad. Terus selain Imam Ahmad ada Imam Ibnu Hibban. Beliau punya kitab namanya Sahih Ibnu Hibban ya. Nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Dan Imam Al-Baihaqi juga punya kitab hadis namanya Syu'abul Iman ya. Banyak sebetulnya. Ada juga As-Sunan Al-Kubra, itu juga karya Imam Al-Baihaqi. Beliau ini mazhabnya Syafi'i Pak, Imam Al-Baihaqi itu ya, ahli hadis. Nah, sekarang kita bahas nih hadisnya. Jadi ceritanya ini saya singkat saja, tidak saya terjemahkan semuanya. Ada sahabat namanya Abu Dzar. Siapa? Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau suatu hari pernah ke masjid ya. Di masjid itu ada Nabi, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk ya. Beliau juga ikut duduk. Abu Dzar ikut duduk ya. Tiba-tiba Rasulullah manggil, ya Abu Dzar, hal salaita. Hei Abu Dzar, ini sahabat Nabi. Hal salaita, apa artinya? Hal salaita. Nah, kamu sudah sholat belum ya? Hal salaita, kamu sudah sholat belum ya? Qultu la. Saya menjawab belum. La itu tidak atau belum. Terus kata Nabi, kum fasolli, ya udah berdiri terus sholat gitu. Nabi nggak nyebutin Pak ini sholatnya apa, ini pokoknya sholat aja gitu loh. Disuruh sholat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir di sini, nah yang warnanya merah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ditanya, ya Rasulullah. Lamnya di fathah apa di dhammah Pak? Di fathah apa di dhammah lamnya ini? Nah, harus di fathah ya. Karena ada huruf ya di sini. Ya, namanya munada mudhof di sini. Kalau Rasulullah itu karena ada huruf ya. Ya itu kan artinya apa? Wahai. Maka harus di fathah. Jadi keliru itu kalau ada orang yang salawatan, ya Rasulullah salamun alaik. Keliru itu Pak. Bukan di dhammah lu-nya ya. Tapi yang benar di fathah. Ya Rasulullah, la Rasulullah. Kenapa di fathah? Karena ada huruf ya-nya. Ya. Kalau ada Rasulullah, maka lamnya itu di fathah. Kecuali kalau sendirian. Misalnya hanya Nabi, ya Nabiyu, ya Allahu sendirian. Apalagi ya Ahmadu, ya Muhammadu, itu baru di dhammah. Ya, di dhammah. Tapi kalau ini namanya mudhof ilaih, Rasulullah, ya, itu harus di fathah. Bingung ya Pak ya? Iya bingung. Ini ilmunya santri nih. Ya kalau di pesantren ngajinya itu seperti itu. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, famas sholah. Sholat itu sebetulnya apa sih? Ya, sebetulnya beliau ini nanya, sholat itu apa, terus puasa itu apa, sedekah itu apa, panjang hadisnya. Ini saya ambil bagian poin tentang sholat. Nabi menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, khairun maudu'un. Sholat itu adalah kebaikan yang sudah ditetapkan syariat. Sampai-sampai ulama mengatakan ibadah yang paling utama, ibadah badaniyah Pak, itu adalah sholat. Catat nih.
kata para ulama, ibadah badaniyah yang paling tinggi puncaknya, paling tinggi derajatnya adalah ibadah sholat. Puasa kalah, zakat kalah, apalagi? Sa'i, ya, haji umroh dan sebagainya, kalah itu. Yang paling utama itu sholat, Pak. Ibadah paling apa ya? Ibaratnya kalau istighfar itu kan ada sayyidul istighfar. Jadi ibadah itu ada sayyidul ibadah, sayyidul ibadat, pimpinannya ibadah, yaitu tadi sholat. Ya. Makanya Nabi mengatakan khairun maudhu, sholat itu paling bagus, paling utama yang telah ditetapkan. Maudhu itu ditetapkan. Man sya'a, siapa yang pengen sholat aqalla sedikit saja, silahkan. Maksudnya 2 rakaat, 4 rakaat kan sedikit, silahkan, terserah. Mau sholat apa aja, silahkan sholat. Wa man sya'a, dan siapa yang pengen sholat fa aktsaro au aktsaro, dan dia perbanyak jumlah rakaatnya, silahkan saja, kata Nabi. Ya. Nah, dari hadis ini kata para ulama, ini perintah untuk memperbanyak sholat sunnah. Cuma Nabi nggak nyebutin nama sholatnya ini apa, kapan dikerjanya, kapan, itu nggak ada kan. Makanya kata para ulama, ini namanya sholat mutlak, bebas gitu istilahnya. Mau malam atau siang silahkan, mutlak, ya, bebas ya. Bahkan jumlahnya kata para ulama tidak dibatasi, Pak. Kalau Anda mampu sholat 1 juta rakaat, silahkan, namanya sholat mutlak. Berarti ini bagi yang gila sholat ya. Maksudnya bukan orang gila terus sholat, bukan ya. Gila sholat itu apa ya? Hobi sholat, Pak. Yang hobi sholat ya. Bingung kan dia kalau malam kan, sholat tahajud kan cuma 8, mentok ya. Terus habis itu kan witir paling mentok, kalau paling banyak berapa? 11 atau 13. Saya pengen sholat lagi, sholat apa ya? Sholat tahajud sudah, sholat istiqoroh sudah, semua sholat sudah dia kerjakan. Nah, karena dia ini gila sholat ya, Pak ya. Gila sholat itu maksudnya hobi gitu, Pak. Hobi sholat apa ya? Ya udah, ini namanya sholat mutlak. Sampai 1 juta rakaat pun silakan kalau kuat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus gitu. Nah, namanya sholat mutlak. Ya, ini bagi yang gila sholat silahkan dilakukan ya. Maksudnya dia kekurangan dengan sholat sunnah yang lainnya gitu ya. Berarti ini luar biasa, Pak ya. Orang yang melakukan sholat mutlak ini tentu pahalanya semakin banyak. Makanya Imam Bukhari, beliau kalau nulis hadis itu selalu sholat sunnah ya, selalu sholat sunnah. Ada yang mengatakan itu sholat mutlak, ada yang mengatakan itu sholat istikharah dan seterusnya. Khilaf di antara para ulama. Nah, jadi intinya hadis ini dijadikan dalil untuk sholat mutlak. Kemudian sholat mutlak itu apa? Nah, ini yang saya cari-cari di dalam kitab fikih itu, Bapak Ibu sekalian. Ada 3 kitab. Pertama, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, an-naflul mutlak, sholat mutlak itu huwa ma la yataqayyadu bi waqtin wala sababin. Sholat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Catat aja. Sholat mutlak adalah sholat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Pasti bingung, nanti saya jelaskan apa itu waktu, sebab itu maksudnya apa nanti. Terus di kitab Mughnil Muhtaj sama, definisinya sama. Ini sama-sama mensyarah kitab Al-Minhajnya Imam Nawawi ya. Kata Imam Asy-Syirbini, al-naflu al-mutlaq huwa ma la yataqayyad bi waqtin wala sabab. Mirip ya. Ma la yataqayyad bi waqtin wala sabab. Ma la yataqayyad bi waqtin wala sabab. Sama. Bahkan Imam Romli sama. Beliau tidak pakai ma, tapi alladzi ya. Alladzi la yataqayyad bi waqtin wala sabab. Nah, jadi hampir mirip ya, definisinya yang disebutkan oleh 3 ulama besar. Dulu pernah saya sampaikan nih Bapak Ibu ya. Imam Nawawi punya kitab fikih namanya Minhajut Thalibin. Tipis segini Pak. Minhajut Thalibin itu segini. Beda sama Al-Majmu' yang sering kita sampaikan itu 27 jilid ya. Kalau ini Minhajut Thalibin itu tipis segini. Disarah ulama 3 orang, paling enggak ada 3 yang terkenal. Sebetulnya banyak. 1 tadi Imam Ibnu Hajar. Catat ya, nama kitabnya apa? Tuhfatul Muhtaj. 2 Imam Asy-Syirbini. Nama kitabnya Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj. Ini hafal langsung ya Bapak-bapak ya, hebat ya.
Nggak dicatat langsung hafal ya. Yang ketiga, Imam Romli, nama kitabnya Nihayatul Muhtaj ya. Jadi muhtaj semua belakangnya. Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Sudah hafal? Ya, yang nggak nyatet berarti hebat nih, langsung hafal. Coba Tuhfatul Muhtaj karya siapa tadi? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, catat ya. Tuhfatul Muhtaj nama kitabnya. Kalau Mughnil Muhtaj Imam Asy-Syirbini ya, Asy-Syirbini ya. Mughnil Muhtaj. Kalau Nihayatul Muhtaj Imam Romli ya. Di sini ada yang namanya Romli. Ya, Imam Romli itu ulama besar Pak ya. Ya. Nah, jadi kata beliau-beliau para ulama Syafi'iyah ini mengatakan sholat mutlak itu tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Kalau bingung nih, saya ulangi lagi Pak yang kemarin saya sampaikan itu. Tolong dilihat ke depan. Ini penting bagi kita untuk membedakan jenis-jenis sholat. Pertama, lihat dari sebelah kiri. Sholat itu kan dibagi dua. Satu fardu, ya gini aja. Satu fardu, yang kedua sunnah. Ya kalau fardu itu ya sholat 5 waktu, sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Nah sholat sunnah itu banyak Pak nanti. Tapi dari banyaknya jumlah sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Satu muqayyad, bahasa Indonesianya apa muqayyad itu? Terikat. Qayyid itu, qayyad, muqayyad, terikat ya. Yang kedua mutlak. Nah, ini yang tadi sholat namanya sholat mutlak. Ya, nanti saya jelaskan. Sholat mutlak itu kan tidak terikat ya. Kalau muqayyad tadi terikat. Ya. Kalau mutlak itu berarti bebas dia, bebas tidak terikat. Ya, gitu. Nah, yang terikat, yang muqayyad itu dibagi dua. Satu apa? Terikat dengan waktu. Dua, terikat dengan ini. Nyari kitabnya susah Pak ini. Saya nemu pembagian kayak gini tuh adanya di kitab-kitab kecil-kecil yang mutaakhirin. Kalau di kitab-kitab yang ulama gede-gede yang dulu-dulu itu agak susah nyarinya. Nah, ini paling enak itu kitab namanya At-Taqrirat As-Sadidah ya. At-Taqrirat As-Sadidah itu fikih Syafi'i juga. Bagus itu Pak. Nanti dibaca. Yang terikat karena waktu itu contohnya apa? Yang ada waktu khususnya. Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha boleh nggak kita kerjakan sekarang? Oh, mau lebaran duluan ya nggak boleh ya. Kan nanti Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti dia punya waktu nggak? Punya. Namanya berarti dia itu muqayyad Pak. Jadi sholat Id itu namanya muqayyad. Cuma dia muqayyadnya karena waktu, terikatnya karena waktu ya. Apalagi duha. Boleh nggak sekarang kita sholat duha? Sekarang belum boleh. Dia punya waktu khusus kan, terikat dengan waktu. Nanti kalau sudah keluar matahari sampai menjelang zuhur, berarti dia punya waktu, terikat dengan waktu. Apalagi rawatib. Apa itu rawatib? Sholat qobliyah dan ba'diyah. Ada waktu khususnya kan ya? Ya. Qobliyah itu kita lakukan setelah masuk waktu sholat atau setelah azan dan sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu. Berarti dia punya waktu khusus kan? Nah, berarti dia termasuk yang muqayyad, muqayyad dengan waktu. Terus apalagi tahajud. Boleh siang-siang sholat tahajud? Nggak boleh. Berarti dia muqayyad, ya, terikat namanya. Witir siang-siang nggak boleh. Berarti malam kan? Bolehnya. Tarawih dan witir itu kan malam kan? Nah, maka dia ini contoh-contoh sholat yang namanya muqayyad dengan waktu. Ini nanti jadi pertanyaan kalau ada ujian nasionalnya ini, kajian kita nih. Ya, kita ini nggak ada ini ya, nggak ada evaluasinya ya. Ngaji terus ya, penting. Wah, nggak apa-apa ngaji Pak ya, nggak apa-apa ya, berkah ya. Harusnya itu sesekali nanti saya buat soal, Bapak Ibu jawab. Loh bener loh, bener. Nanti suatu saat saya akan buatkan soal selembar aja, nggak usah banyak-banyak. Pada sangu pulpen Bu ya, bawa pena atau pensil ya, dijawab nanti. Iya nanti ya. Ya. Kalau misalnya ditanya gini, sebutkan sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Wah, harus hafal kan berarti, makanya dicatat ya.
Alhamdulillah ini Pak Eko rajin ya, nyatet ya kawan ya. Yang lain insya Allah hafal di sini ya, masya Allah hebat ya, langsung hafal ya. Ya di luar kepala, itu maksudnya hilang Pak. Di luar kepala itu maksudnya hilang ya. Nah, jadi tolong dicatat ya, atau diingat-ingat saja, atau difoto yang bawa HP tidak apa-apa, difoto saja. Jadi yang terikat waktu contohnya ini. Sekarang ada muqayyad terikat, tapi bukan karena waktu, karena sebab. Gara-gara ini ada salat ini, gara-gara ini ada salat ini, berarti ada sebabnya. Ya, namanya sebab. Sebab itu Pak, kata para ulama ada 3 Pak. Ya, ada 3. Baca dulu yang paling bawah. Kan ini mutaqaddim kan nggak saya sebutkan apa itu mutaqaddim, apa itu muqarrin, apa itu mutaakhir. Di bawah ini saya buatkan ya biar gampang. Mutaqaddim itu Pak maksudnya adalah sebabnya muncul duluan, baru ada sholatnya. Contoh, sholat sunnah wudhu. Kita wudhu dulu baru sholat, atau sholat dulu baru wudhu? Wudhu dulu kan? Berarti wudhu ini sebagai sebab. Gara-gara ada wudhu maka muncul sholat. Nah berarti ini namanya dia mutaqaddim Pak namanya. Sebab mutaqaddim. Mutaqaddim itu kalau bahasa Indonesianya itu di awal gitu ya. Sebabnya di awal mutaqaddim ya. Paham ya? Ya. Contoh lain misalnya apa ya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu Anda sholat dulu baru masuk masjid, atau masuk masjid dulu baru sholat? Nah, nggak mungkin kan sholat dulu baru masuk masjid. Pasti masuk masjid dulu baru sholat. Berarti masuk masjid itu sebabnya didahulukan. Sebabnya muncul duluan, baru sholatnya baru ada setelahnya. Bingung atau paham? Paham ya? Nah itu contoh yang mutaqaddim. Sekarang coba yang muqarrin. Apa itu muqarrin? Lihat di bawah ini. Muqarrin itu sebab sama sholatnya munculnya bareng. Kalau tadi kan sebabnya dulu yang muncul, kalau mutaqaddim baru ada sholat. Kalau ini Pak, muqarrin itu bareng. Contohnya apa? Sholat kusuf dan khusuf, sholat gerhana. Boleh nggak kita itu sholat gerhana sebelum ada gerhana? Nggak boleh. Atau sholat gerhananya setelah gerhananya selesai, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kita melakukannya kapan? Bareng sama gerhananya kan? Ya, itu namanya muqarrin. Paham nggak? Nah, terus satu lagi apa ini contohnya? Istisqa. Dia bareng nggak? Iya bareng. Karena ya kita melakukan sholat istisqa itu ketika kemarau, berarti bareng dengan kemaraunya. Nggak mungkin sekarang kok kita sholat istisqa, nggak mungkin kan? Hujan kok ya. Ngapain sholat istisqa? Nah, berarti dia itu muqarrin, bareng dengan sebabnya itu. Catat Pak, nanti kalau ada soal dari saya, sebutkan sholat yang sebab karena muqarrin ya. Sebab yang muqarrin, contohnya hanya 3 paling tidak, khusuf dan istisqa. Tolong dicatat ya. Nah, Pak Eko nanti difoto ya catatannya, kirim ke grup WhatsApp. Alhamdulillah kemarin ada yang masukin saya ke grup WhatsApp ya. Tapi kok pada tidur semua gitu. Enggak rame ya. Yang rame 1-2 orang di grup ya. Nah, terakhir sabab yang mutaakhir. Kalau mutaakhir apa? Sholatnya dulu, nanti baru muncul sebabnya. Berarti ini kebalikan dari siapa? Kebalikan dari mutaqaddim, ya Pak? Ya kan Pak ya? Kalau mutaqaddim tadi kan sebabnya dulu, baru muncul sholatnya. Kalau ini dibalik, mutaakhir itu sholatnya dulu baru ada, baru nanti muncul sebab. Oh penyebabnya ini toh. Nah, contohnya apa? Sholat istikharah Pak. Sholat istikharah itu kata para ulama, itu kita sholat dulu, baru setelah itu milih Pak. Jadi bukan milih dulu baru sholat. Ini yang kadang-kadang keliru Pak. Pilih Zainab apa siapa satu jawab? Sarah ya. Pilih Zainab apa Sarah ya. Habis itu dia sholat. Keliru itu. Harusnya itu sholat dulu langsung pilih dia. Nah gitu. Karena penyebabnya itu setelah sholat. Itu namanya sholat istikharah. Jadi dianjurkan bagi kita yang sholat istikharah, setelah sholat istikharah itu langsung aja pilih. Nanti dimantapkan oleh Allah. Zainab Pak Ustadz. Gitu. Karena dia lebih, misalnya gitu. Jadi dia sholat dulu baru ada sebab. Kalau belum paham, contoh ini sholat ihram. Siapa yang pernah haji umroh? Yang belum saya doakan nanti bisa berangkat haji umroh, amin.
Amin, insyaallah ya, berkah ngaji, insyaallah bisa berangkat haji atau umrah. Amin. Orang Pak kalau mau haji atau umrah, biasanya kan dia sebelumnya itu pakai pakaian ihram. Terus dia niat, ya toh, niat. Dan setelah itu baru sholat apa namanya? Sholat ihram. Sholat ihram itu sebetulnya dilakukan karena sebabnya itu mutaakhir Pak. Jadi sholat dulu baru kemudian ada sebab. Yaitu sebetulnya caranya adalah jangan niat dulu. Maksudnya jangan niat haji atau umroh dulu. Pakai aja dulu pakaian apa namanya? Ihramnya. Sudah dipakai ini pakaian. Kalau laki-laki kan yang 2 kain itu ya dipakai. Setelah dipakai itu sholat dulu Pak, sholat sunnah. Namanya sholat sunnah ihram. Baru setelah itu ada niat ihramnya. Ya, makanya ini kata para ulama, sholat ihram itu termasuk sholat yang mutaakhir. Ada sholatnya dulu, baru muncul niat ihram. Ihram apa namanya? Ihram untuk haji dan umrah itu. Ya, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu. Ya, ada talbiyah setelahnya. Ya. Atau kalau bingung lagi, ini qatl. Sholat sunnah al-qatl. Apa itu? Sholat sunnah al-qatl. Zaman dulu ada sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi itu mau dibunuh orang-orang kafir Pak. Sebelum dibunuh dia minta kesempatan untuk sholat sunnah. Jadi sholat sunnah dulu, baru setelah itu dia dikotel. Dikotel tuh Pak, dibunuh. Dibunuhnya itu setelah sholat apa sebelum sholat? Setelah sholat kan? Berarti penyebabnya muncul setelah sholat. Iyalah, nggak mungkin masa dibunuh dulu baru sholat, ya nggak mungkin ya. Nah itu salah satu contoh kata para ulama. Ini sholat termasuk mutaakhir, sebab yang mutaakhir. Sholat dulu baru setelah itu dia dibunuh. Termasuk kisos Pak. Misalnya ini negara kita ini negara yang menerapkan hukum Islam ya. Misalnya yang apa namanya membunuh orang maka wajib dikisos, wajib dibunuh kan ya, dengan syarat ketentuan berlaku. Itu sebelum dia dikisos, dipenggal kepalanya, maka dianjurkan sholat dulu gitu loh. Sholat sunnah namanya ya. Sholat sunnah 2 rakaat baru kemudian dia dikotel, dikisos ya. Dia termasuk sunnah yang mutaakhir. Dah itu contohnya itu. Ada saya buatkan tuh istikharah, hajat, taubat, ihram, safar dan al-qatl. Dan sholat-sholat sunnah yang lain. Cuma nggak muat kalau saya masukkan semua. Jadi paling tidak Bapak Ibu itu tahu gitu loh. Oh dalam mazhab Syafi'i itu sholat sunnah itu ada klasifikasinya itu Pak. Ada yang masuk karena waktu, ada yang termasuk terikat karena sebab itu ada mutaqaddim, ada muqarin, ada mutaakhir. Paham ya insyaallah ya. Nah, tolong ini dihafalkan. Barangkali nanti ada soal. Sebutkan sholat sunnah yang terikat karena sebab ya. Sebab itu sebutkan ada 3, mutaqaddim, muqarin dan mutaakhir. Nah, sholat yang kita bahas ini namanya tadi apa? Sholat apa? Mutlak. Mana dia? Mana? Sholat mutlak mana? Inilah. Ada nggak? Ada ini. Paling depan dia. Kan sholat sunnah tadi dibagi 2, muqayyad sama mutlak. Yang muqayyad ini tadi yang banyak sekali itu. Mutlak tuh di depan ini Pak. Sholat sunnah mutlak. Apa tuh? Tidak terikat dengan waktu. Dia nggak kayak duha, nggak kayak tarawih, nggak kayak tahajud, dan tidak terikat karena sebab, nggak pakai sebab-sebaban. Pokoknya sholat aja gitu loh. Makanya niatnya Pak paling gampang, cukup usolli. Lillahi ta'ala nggak wajib. Yang wajib hanya menyebutkan usolli. Ya sebetulnya boleh nambahin lillahi ta'ala, jumlah rakaat itu boleh. Maksud saya yang wajib itu minimal berapa? 1. Ya. Kalau sholat sunnah yang lain minimal 2. Apa waktu itu kalau sholat sunnah itu wajibnya nyebutin apa saja? Usolli, saya niat sholat, nama sholatnya langsung. Misalnya duha atau tahajud, nah itu sebutin ya. Saya niat sholat duha, saya niat sholat tahajud, itu udah sah Pak, minimal gitu ya. Kalau mau nambahin jumlah rakaat lillahi ta'ala itu tambahan namanya. Yang wajib 2 kalau sholat sunnah ya. Kecuali ini Pak, sholat mutlak. Anda niatnya cukup bilang Allahu Akbar, usolli, dalam hati itu cukup saya niat sholat gitu aja. Ya, namanya salat mutlak. Silahkan dikerjakan bagi yang gila sholat. Maksudnya yang hobi sholat, pengen sholat yang banyak-banyak, maka kerjakan
sebanyak-banyaknya. Dan jumlah rakaat itu tidak dibatasi. La hasro, dalam kitab Nihayatul Muhtad disebutkan tidak ada batasan untuk jumlah rakaat sholat mutlak. Bebas Pak ya, bebas ya. Siapa yang pernah melakukannya? Oh iya, sholat mutlak itu boleh nggak habis subuh atau habis asar di waktu-waktu terlarang? Tidak boleh, tidak boleh. Dia termasuk sholat yang dilarang di 5 yang waktu itulah. Yang habis subuh, habis asar, terus apa lagi? Ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, satu lagi apa? Istiwa. Ya, 5 terlarang itu waktu yang dilarang tuh sholat mutlak nggak boleh. Ya, selain itu boleh bebas. Pagi, malam silahkan sebanyak-banyaknya. Nah, sampai 1.000.000 rakaat silahkan kalau mampu ya. Intinya tidak ada jumlah rakaat yang ditentukan oleh para ulama. Terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita diskusi. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kita untuk memperbanyak sholat sunnah? Kalau dulu saya menyampaikan ya paling tidak dengan sholat sunnah itu kita jadi tetangganya Rasulullah. Ada sahabat, kamu mau minta apa gitu kan? Saya pengen nanti bisa bersamamu Nabi. Mau yang lain enggak? Enggak, pokoknya itu dua. Kata Nabi apa? Ya sudah, perbanyak sholat sunnah. Berarti sholat sunnah itu bisa menjadikan kita nanti dekat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Satu lagi Pak, ini Pak yang luar biasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qoma", sesungguhnya seorang hamba. Catat ya, sesungguhnya seorang hamba kalau dia koma itu apa? Berdiri ya, bukan koma mati ya, bukan koma nggak sadar ya. Koma itu berdiri. Yusolli, dia sholat Pak. Ya, umatnya Nabi itu kalau sholat, entah sholat wajib atau sholat sunnah, utiya bidzunubihi fawudiat ala roksihi. Apa Pak? Utiya bidzunubihi, dosanya itu ditaruh di ala roksihi, di atas kepala. Kita ini Pak Bu, tadi pas sholat subuh atau sholat sunnah subuh, atau tadi malam pada sholat tahajud, atau sholat apa aja Pak, pas kita sholat Pak, pas mau mulai itu Pak, Allah itu memerintahkan malaikat untuk ngambil dosa kita, ditaruh di mana? Di kepala kita Pak. Fawudiat ala rosi, itu kata Nabi. Setiap hamba itu kalau mau sholat, dosanya itu ditaruh di kepala. Au atikihi, ada yang bilang dalam riwayat yang lain, au atikihi, apa ini? Di pundak ya. Jadi bisa ditaruh di kepala, dosa kita itu bisa ditaruh di pundak. Fakullama raka'a aw sajada, kalau seorang hamba itu ruku atau sajadah sujud, wah ini Pak, tasakotot anhu, dosanya itu berjatuhan, hilang semua ya Allah. Ini fadilah orang banyak sholat ya. Orang yang rajin sholat itu dosanya rontok Pak. Tasakotot anhu. Kita harus sering-sering baca hadis yang seperti ini biar semangat. Kadang-kadang kita itu ya namanya manusia Pak ya. Udah tahu ilmunya, ada sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, tahu ilmunya udah ngaji, tapi kadang-kadang malas ya kadang-kadang. Nah itu Pak, biar kita semangat tuh sering-sering baca hadis tentang motivasi sholat sunnah. Ya, ingat-ingat, oh iya, kalau sholat sunnah itu saya nanti insya Allah bersama Nabi di surga. Kalau sholat sunnah itu nanti dosa itu hilang, tasakotot anhu, dosanya rontok, tasakotot itu jatuh. Jadi pas sujud itu, pas ruku itu, ya kita nggak lihat ya, nggak kelihatan dosa itu. Mungkin kalau kelihatan Pak, pada jatuhan semua ini, dipel terus itu ya. Kita nggak kelihatan dosa kita itu pada jatuh ya, rontok semua. Jadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian untuk pembahasan sholat mutlak. Masih ada sholat-sholat sunnah yang lainnya yang belum kita bahas. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita untuk bisa membahas sholat-sholat sunnah yang lainnya ya. Ada sholat rogoib, nanti termasuk sholat rebu wekasan tuh saya masukkan di situ nanti di pembahasan tentang sholat rogoib ya. Apakah ada sholat rebu wekasan gitu ya? Insya Allah. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusi tanya jawab. Boleh seputar sholat sunnah, boleh yang lainnya. Bahkan saya berharap pertanyaannya itu murojaah yang dulu-dulu Pak. Bab toharo, bab wudu, bab air najis, tayamum itu ya harus diulang-ulang terus ya. Monggo silakan ibu-ibu, silakan bapak-bapak. Ya. Sholat kodok. Kodok apa ini? Kodok fardu. Kodok wajib kan? Ya. Oke.
kodok itu nggak terbatas waktu, termasuk pada saat pun sholat kodok. Ya, ya, sip, bagus. Ya, nih, di situ saya tulis kodok. Ada nggak? Kodok ini. Dia namanya sebab atau kodim. Artinya gini, pernah ninggalin sholat, baru ada sholatnya. Namanya sebab mutakodin. Ya, jadi kodok. Dan kodok itu bebas waktunya, kapan saja. Karena yang dilarang di 5 waktu itu sholat mutlak sama sholat yang mutaakhir, Pak. Dulu sudah saya sampaikan. Dicatat saja. Yang dilarang di 5 waktu itu hanya mutlak sama mutaakhir. Selain itu boleh, Pak. Kita boleh, Pak, mengkodok sholat itu di ba'da subuh ini boleh, atau ba'da asar boleh. Ya. Sholat sunnah wudhu habis subuh boleh, tidak apa-apa. Tidak dilarang. Yang dilarang ini, catat nih, dilingkari, mutlak dilingkari, yang mutaakhir, yang istiqoroh, hajat, taubat itu yang dilarang, di yang 5 waktu terlarang. Ya, tolong diingat-ingat. Terus masalah hukum kodok, sebetulnya Bapak Ibu, kalau jenengan pernah dengar Ustadz bilang begini, dia ditanya jamaahnya, Pak Ustadz, saya pernah nggak sholat waktu SMA, misalnya waktu masih muda, belum hijrah istilahnya, bertahun-tahun nggak sholat, saya wajib kodok nggak ya sholat saya yang dulu saya tinggalkan bertahun-tahun itu? Nggak wajib. Kamu istighfar saja, banyak-banyak sholat sunnah, perbanyak ibadah. Itu ustadznya pasti ikut pendapat Ibnu Taimiyah, Pak. Seorang ulama Hambali namanya Imam Ibnu Taimiyah, satu lagi Imam Ibnu Hazm, ulama madzhab Zuhri. Setahu saya itu 2 ulama inilah paling enggak yang mengatakan sholat kodok fardu itu enggak ada. Enak banget tuh, Pak, ya, enak banget tuh. Ya. Dan itu banyak ustadz-ustadz yang mengatakan seperti itu, enggak wajib kodok, enggak wajib kodok, ya. Tapi kalau ada ustadz ditanya jamaahnya, begini, Pak Ustadz, saya pernah enggak sholat 10 tahun, bahkan 40 tahun kan? Baru hijrah, baru ikut ngaji itu umur 60 tahun misalnya, 40 tahun nggak pernah sholat, wajib kodok nggak ya? Ustadznya bilang wajib, harus. Waduh, 40 tahun gimana ngodoknya? Ternyata ustadz ini ikut ulama 4 madhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selain Ibnu Taimiyah, ya, kan Hambali itu banyak ya. Kalau Ibnu Taimiyah tadi kan bilang tidak ada kodok ya. Hambali yang lainnya 4 madhab ini sepakat, Pak, yang pernah nggak sholat waktu mudanya tolong dikodok. Kalau jumlahnya lupa, semampunya, dikira-kira saja. Intinya berusaha untuk mengkodok. Jangan sampai nggak kodok. Berusaha saja. Daripada nanti pas Anda meninggal ternyata di akhirat ditagih, kamu pernah nggak sholat mana? Kan repot, mau balik ke dunia nggak bisa, Pak. Mending kodok. Misalnya, mana kamu? Cek aja malaikat di catatan terakhir, saya udah kodok. Nah, kan kita bisa ini punya hujah kan di hadapan Allah nanti. Karena kita ikut ulama 4 madhab. Alhamdulillah dulu saya mau kodok misalnya gitu nanti di akhiratnya. Daripada tidak kodok sama sekali, khawatir nanti, Pak, tanggung jawabnya di akhirat. Nah, tapi biasanya gini, jamaah saya itu di beberapa tempat dia mengeluh, ya Allah Pak Ustadz, kayaknya nggak mungkin deh. Umur saya udah 63 sekarang itu, udah megap-megap istilahnya. Saya pernah nggak sholat waktu SMA, SMP, SMA itu pernah nggak sholat dulu, masih nakal katanya gitu, Pak. Ini bapak-bapak pernah cerita itu. Gimana saya mau mengkodoknya? Kalau nanti nggak cukup waktunya gimana? Iya, kalau urusan nggak cukup waktunya karena ajal datang tidak masalah. Yang penting Anda itu berusaha mengkodok. Jangan sama sekali nggak mengkodok. Pokoknya semampunya. Ya tadi malam hari atau siang hari itu daripada nganggur ya, nggak ada kerjaan, ngapain ya? Sholat aja, sholat kodok. Pertama niat sholat duhur, habis salam niat sholat asar, habis salam niat sholat maghrib, habis salam niat sholat isya, habis salam niat sholat subuh. Catat 1 hari, lihat jadwal 10 tahun lagi. Karena 10 tahun nggak sholat, nggak apa-apa, berusaha untuk kodok. Memang begitu, Pak, fatwa ulama 4 mazhab ya. Makanya ya, niat lengkapnya. Kalau niatnya sebetulnya sama seperti biasa, tinggal ditambahin kodokan saja. Iya. Iya, tetap harus ada. Ya, niat sholat fardu duhur kodokan gitu aja, lillahi ta'ala. Udah sah itu.
Bahkan qadhaan tidak disebutkan pun tidak apa-apa kata Imam Nawawi. Karena adaan sama qadhaan itu tidak wajib. Tapi kalau disebutkan tambah cespleng istilahnya, tambah mantap gitu. Ya, tetap disebutkan saya niat salat fardu duhur, saya niat salat fardu asar. Sebutkan saja. Gitu. Ya, Pak ya. Dicicil. Dan tidak boleh dikosor. Enggak boleh. Ya. Duhur biar cepat, duhurnya 2, asarnya 2, isaknya 2, enggak boleh. Ya, tetap seperti biasa ya, tetap ya. Cuma waktunya bebas. Tadi Pak, bebas. Tidak harus duhur di waktu duhur. Tidak harus asar nunggu asar, enggak harus. Habis duhur nih nganggur nih Pak, habis duhur ibu-ibu misalnya. Ya udah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh catat 1 hari, sholat duhur, asar, boleh. Itu kalau kuat. Biasanya kalau yang nggak kuat, boleh seperti ini. Habis sholat duhur, sholat lagi. Nanti habis sholat asar, sholat lagi asar. Habis maghrib, sholat lagi maghrib. Itu boleh. Lu bukannya kalau habis asar nggak boleh sholat Pak Ustaz? Kan kodok boleh tadi. Kodok itu boleh. Di waktu terlarang habis asar itu boleh. Ya. Yang nggak boleh itu mutlak sama mutaakhir. Ya. Bagus ini pertanyaan yang bagus, alhamdulillah. Jadi tahu kita semua. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Oh ya, sudah. Ada satu ulama yang kasusnya itu sebelum sholat sunnah itu sholat qadha dulu. Karena orang muslim itu mesti pernah meninggalkan sholat. Dan saya kan nggak ingat itu berapa kali. Kita sholat qadha aja dulu baru sholat sunnah. Karena nilainya itu lebih bagus sholat qadha daripada sholat sunnah. Ya. Itu betul bagi yang sholat kodoknya banyak Pak ya, yang kayak tadi misalnya 5 tahun 10 tahun, itu lebih afdal dia mengkodok sholat fardunya daripada dia sholat tahajud atau sholat sunnah yang lainnya. Yang penting nggak ganggu sholat-sholat yang lainnya. Tapi kalau qobliyah ba'diyah tetap kita lakukan. Maksud saya ini sholat yang kadang menghabiskan waktu banyak, kayak tahajud sama witir atau apa ya, duha misalnya berkali-kali. Lebih baik kita sholat fardu, betul itu. Yang wajib didahulukan. Mengkodok yang wajib itu didahulukan daripada sholat sunnah. Tapi bukan berarti kalau sholat qobliyah terus yang wajib dulu baru qobliyah, enggak. Karena wajib itu tidak harus di waktu sebelum qobliyah, bebas di waktu mana saja. Malam pas tahajud atau siang pas duha itu, gitu aja. Ya, itu lebih diutamakan maksudnya gitu maksudnya. Bukan berarti enggak sholat sunnah, tetap sholat sunnah gitu. Afdolnya istilahnya gitu ya. Daripada menyibukkan tahajud berkali-kali, duha berkali-kali, lebih baik mensibukkan diri dengan kodok fardunya gitu ya. Ya baiklah silakan. Ini tentang sholat taubat. Sholat taubat ya. Ini dalam sehari boleh berapa kali sholat taubat? Ada batasan? Ya ya. Tidak ada batasan. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani kemarin sudah saya sampaikan dalam kitab Nihayatul Zen, beliau mengatakan taubat dari dosa kecil pun kalau bisa sholat. Dosa kecil itu apa? Ya tadi mungkin ngomongin orang atau nyakitin tetangga Pak. Itu kan dosa kecil ya Pak ya. Itu kita sholat aja Pak. Niatnya sholat taubat. Berarti kalau 1 hari itu dosanya banyak, mungkin bisa berkali-kali sholat taubatnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti kita itu memperbanyak sholat sunnah intinya itu Pak. Memperbanyak sholat sunnahnya itu. Jadi bebas Pak. Berapa saja jumlahnya silakan. Ya kalau mampunya sehari 2 rakaat saja tidak apa-apa, tidak masalah ya. Misalnya malam hari, ya Allah, alhamdulillah dengan sholat taubat ini dosa yang tadi dari pagi sampai malam ini yang saya lakukan ampuni ya, dan seterusnya. Tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Tadi ada lagi ya yang angkat tangan? Cukup. Oh ya. Ini kalau sholat sunnah apa yang dia terikat dengan waktu dan terikat dengan sebab juga? Ada? Terikat dengan waktu, terikat dengan sebab juga. Jadi gabung itu istilahnya. Ya. Sepertinya nggak ada. Pasti salah satu ya. Ya mungkin coba nanti kita cek karena kan kita baru bahas sedikit Pak ya sholat sunnah itu ya. Yang kita bahas kan baru 18 poin ya. Masih ada ini ada 34 kan ya. Saya belum bisa memastikan ya. Tapi setahu saya tidak ada ya. Wallahu alam. Nanti lah barangkali ada contoh sholat yang karena waktunya ada, karena sebabnya juga ada gitu ya. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita bahas. Ada lagi? Ya. Terakhir ya udah jam 6. Mutlak ini mungkin bisa dipergunakan kalau kita habis begadang misalnya sholat sunnah. Kalau tahajud kan mesti harus tidur dulu. Iya, betul. Iya, betul. Sholat mutlak namanya. Betul, ya. Pengalaman saya. Kalau Lailatul Qadar biasanya pas bulan Ramadan.
Oh iya, kan pada begadang tuh ya. Kalau sholat tahajud kan nggak mungkin, harusnya kan tidur dulu ya. Jadi si penghulunya itu bukan sholat. niatnya sholat mutlak. Betul, ya. Ini salah satu contoh realnya, ya bagus ini. Kalau pas Ramadan, pas malam Lailatul Qadar, kan biasanya begadang kita Pak ya. Maksudnya kan pengen dapat Lailatul Qadarnya lebih banyak gitu ya. Walaupun tidur itu tetap dapat Lailatul Qadar sebetulnya, tidak harus melek. Tapi bagi yang ingin beribadah, sholat, pengen sholat, karena sholat itu ibadah yang paling afdal. Sholat apa ya saya? Dari habis Isya sampai nanti jam 12 malam sholat apa? Orang saya belum tidur. Tahajud itu kan dianjurkan setelah tidur. Nah tadi niat aja sholat mutlak sebanyak-banyaknya, sekuatnya itu Pak. Sampai jam 1, jam 2 malam. Namanya sholat mutlak. Ingat ya, niatnya cukup usolli doang Pak. Usolli Allah. Dalam hati saya niat sholat gitu doang. Itu udah sah. Ya, nah, bagus nih, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada lagi, kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dengan ilmu ini, dengan wasilah kajian ini, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, Allah sehatkan keluarga kita semua, dan Allah lapangkan rizki keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab min azwaj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.